NIM 2024070156. Di samping kanan saya Nur Anissa dengan NIM 2024070143. Saya Intan Nuraini dengan NIM 2024070185. Saya Sofia dengan NIM 2024070089. Saya Suryaningsih dengan NIM 2024070072. Saya Suci Rehan dengan NIM 2024070264. dan di samping kiri saya Heriningsih dengan NIM 2024070285. Saya Dinda Rusmana dengan NIM 2024070004. Saya Melisa Amelia Putri dengan NIM 2024070205. video ini disusun untuk memenuhi UAS mata kuliah pengembangan matematika SD dengan materi KPK dan FPB. Dosen pengampu Abdul Haris MPD. Selamat menonton. Matematika merupakan ilmu yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Salah satunya materi penting dalam matematika. Sekolah dasar adalah KPK dan FPB, yang dimana di dalam video ini kami menggunakan dua media pembelajaran, yaitu papan pintar dan pohon faktor, agar materi dapat dipahami dan mudah dimengerti dan menarik. KPK atau kelipatan persekutuan terkecil adalah kelipatan terkecil yang sama dari dua bilangan atau lebih. Kelipatan merupakan hasil perkalian suatu bilangan dengan bilangan asli. Materi KPK sering digunakan untuk menentukan jadwal kegiatan yang terjadi secara bersama. Cara menentukan KPK dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama dengan cara daftar kelipatan. Cara daftar kelipatan dilakukan dengan menuliskan kelipatan dari masing-masing bilangan sampai menemukan kelipatan yang sama, kemudian dipilih dari kelipatan yang paling kecil. Contohnya, tentukan KPK dari 4 dan 6. KPK dari 4 adalah 4, 8, 12, 16, dan 20. KPK dari 6 adalah 6, 12, 18, dan 24. Jadi kelipatan yang sama dari kedua bilangan tersebut adalah 12. Lalu cara yang kedua adalah cara faktorisasi prima. Cara faktorisasi prima dilakukan dengan menguraikan bilangan menjadi faktor prima, kemudian dipilih dari pangkat terbesar dari setiap bilangan. Contohnya, tentukan KPK dari 12 dan 18. Faktorisasi prima dari 12 adalah 2 pangkat 2 kali 3. Faktorisasi prima dari 18 adalah 2 kali 3 pangkat 2. Jadi kita ambil dari pangkat terbesar. Pangkat terbesar adalah 2 pangkat 2 dan 3 pangkat 2. KPK dari 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. KPK dari 2 pangkat 2 sama dengan 4 kali 3 pangkat 2 sama dengan 9. 4 kali 9 sama dengan 36.
Jadi KPK dari 12 dan 18 adalah 36. FPB atau faktor persekutuan terbesar adalah faktor terbesar yang sama dari dua bilangan atau lebih. Faktor merupakan bilangan yang dapat membagi habis suatu bilangan. FPB biasanya digunakan dalam pembagian benda agar sama banyak dan adil. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara menentukan FPB. Cara menentukan FPB itu ada dua cara. Yang pertama menggunakan cara daftar faktor dan yang kedua menggunakan cara faktorisasi prima. Nah, yang pertama kita akan menggunakan daftar faktor. Daftar faktor yaitu dilakukan dengan cara menulis semua faktor dari masing-masing bilangan lalu mencari faktor yang sama. Habis itu kita akan memilih faktor yang paling terbesar. Contohnya kita akan menentukan FPB dari 12 dan 18. Contohnya FPB dari 12 dan 18. Faktor dari 12 yaitu 1, 2, 3, 4, 6 dan 12. Sedangkan faktor dari 18 yaitu dengan 1, 2, 3, 6, 9 dan 18. Nah, ini adalah faktor dari 12 dan 18. Sekarang kita akan mencari faktor yang sama, yaitu ada 1, 2, 3 dan 6. Kita akan tulis di sini. Selanjutnya kita akan mencari faktor yang paling besar, yaitu 6. Kita akan tulis di sini faktor yang paling besar. Paling besar atau yang terbesar ya adalah 6. Jadi FPB dari 12 dan 18 adalah 6. Selanjutnya kita akan menggunakan cara yang kedua, yaitu faktorisasi prima. Faktorisasi prima. Faktorisasi prima dilakukan dengan cara menguraikan bilangan menggunakan pohon faktor, kemudian mengambil faktor prima yang sama menggunakan pangkat terkecil. Nah, contohnya kita akan menentukan FPB dari 20 dan 30. FPB dari 20 dan 30. Nah, faktorisasi primanya yaitu sama dengan 2 pangkat 2 kali 5. Sedangkan 30 yaitu sama dengan 2 kali 3 kali 5. Nah, kita akan mengambil faktor prima yang sama, yaitu dari 20 dan 30 adalah faktor prima 2 dan 5. Kita akan tulis di sini. Faktor prima sama dengan 2 dan 5.
Jadi FPB dari 20 dan 30 adalah 2 kali 5 sama dengan 10. Nah, setelah memahami konsep dan cara menentukan KPK dan FPB, selanjutnya kita akan mempraktekkan cara menghitung KPK dan FPB menggunakan papan pintar. Nah, dengan bunyi soalnya, tentukan KPK dan FPB dari 6 dan 8. Nah, sebelum kita menentukan FPB, kita menentukan terlebih dahulu KPK. Seperti yang kalian sudah tahu, KPK itu kelipatan persekutuan terkecil. Nah, di sini ada satu papan pintar. Kita akan menentukan KPK dari 6 terlebih dahulu. Nah, KPK dari bilangan 6 yaitu 6, 12, 18, 24. Setelah menentukan bilangan 6, kita menentukan bilangan 8. Nah, bilangan 8 yaitu 8, 16, 24. KPK dari 6 seperti yang tertera di papan pintar ini yaitu 6, 12, 18, dan 24. Nah, KPK dari 8, 16, dan 24. Nah, jadi KPK dari 6 dan 8 yaitu kita akan mencari kelipatan persekutuan terkecil yang sama yaitu 24. Jadi KPK dari 6 dan 8 adalah 24. Setelah menentukan KPK dari 6 dan 8 yaitu hasilnya 24, di sini kita akan mencari FPB dari 6 dan 8. Nah, FPB dari 6 dan 8 yaitu 1, 3, dan 6. Dan FPB dari 8 yaitu 1, 2, 4, dan 8. Nah, seperti yang kalian sudah tahu bahwa FPB yaitu faktor persekutuan terbesar. Nah, kita akan mengambil faktor persekutuan terbesar yang sama yaitu 1 dan 2. Berdasarkan perhitungan menggunakan papan pintar diperoleh bahwa KPK dari 6 dan 8 yaitu 24, sedangkan FPB dari 6 dan 8 yaitu 1 dan 2. Nah, dengan menggunakan papan pintar ini, proses menghitung KPK dan FPB lebih terlihat jelas dan mudah dipahami oleh siswa SD. Setelah memahami konsep dan cara menentukan KPK dan FPB, selanjutnya kita akan mempraktikkan bagaimana cara menentukan KPK dan FPB menggunakan media power factor. Di metode power factor ini, ada satu hal penting yang perlu diketahui dan dipahami yaitu bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan-bilangan atau angka-angka yang tidak bisa dibagi lagi oleh angka lain selain angka dirinya sendiri. Jadi kita mulai saja ya. Bilangan primanya yaitu adalah mulai dari angka 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, dan seterusnya. Kalau kita sudah paham mengenai bilangan prima tadi, selanjutnya kita akan mulai ke media power faktornya. Misalkan kita ingin mencari FPB dan KPK dari 24 dan 60. Nah, kita tulis di sini 24 dan di sini 60.
dengan bilangan prima tapi yang terkecil. Nah, bilangan prima yang terkecil di sini yaitu angka 2. Karena bilangan terkecil adalah 2. Langsung saja kita turunkan 2 di sini. 24 dibagi 2 sama dengan 12. 12 masih bisa dibagi 2 sama dengan 6. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Nah, metode cohort faktor ini akan berarti apabila hasil akhirnya itu sudah bilangan prima. Karena 3 termasuk bilangan prima, jadi hitungannya cukup sampai sini. Selanjutnya kita akan menghitung lagi di bagian 60. Sama seperti tadi, 60 ini kita bagikan dengan menggunakan bilangan prima terkecil tadi, yaitu 2. 60 dibagi 2 sama dengan 30. 30 bisa dibagi 2 sama dengan 15. 15 tidak bisa dibagi 2. Selanjutnya kita beralih ke bilangan prima setelahnya, yaitu 3. 15 dibagi 3 bisa, yaitu 15 dibagi 3 sama dengan 5. Karena 5 tidak bisa dibagi 2 dan tidak bisa dibagi 3, dan 5 juga termasuk bilangan prima, jadi hitungannya cukup sampai di sini. Selanjutnya kita tentukan faktorisasi prima dari 24 dan 60. 24 sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3. 60 sama dengan 2 dikali 2 dikali 3 dan dikali 5. Jadi agar tidak panjang seperti ini, 2 yang double itu kita pangkatkan. 24 sama dengan 2 pangkat 3 dikali 3, dan 60 sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5. Nah, selanjutnya yang perlu kita ingat, kalau kita ingin mencari FPB, maka kita harus pilih perkalian faktor yang sama, kemudian pilih pangkat yang terkecil. Nah, di sini ada 2 faktor yang sama, yaitu 2 pangkat 3, 2 pangkat 2, dan 3. Tapi yang terkecil pangkatnya yang mana? Yaitu ada 2 pangkat 2. Kita turunkan di sini 2 pangkat 2. Ada yang sama lagi, yaitu 3. Kita turunkan di sini 3. Apakah ada yang sama lagi? Gak ada. Jadi FPB dari 24 dan 60 adalah 2 pangkat 2 dikali 3. 2 pangkat 2 sama dengan berapa? 2 pangkat 2 yaitu sama dengan 4. Dan 4 dikali 3 sama dengan 12. Jadi FPB dari 24 dan 60 adalah 12. Setelah kita mengetahui FPB-nya adalah 12, sekarang kita akan mencari KPK-nya. Kunci dalam mencari KPK yaitu tulis semua terlebih dahulu faktornya, lalu angka yang sama kita pilih pangkat yang terbesar. Kita akan menulis terlebih dahulu faktornya. Ada 2, ada 3, dan ada 5. Kita abaikan saja dulu pangkatnya. Lalu kita pilih pangkat yang mana yang terbesar di antara 2 pangkat 3 dan 2 pangkat 2. Pangkat yang tertinggi di sini adalah 2 pangkat 3. Lalu kita akan tulis di sini 3. Dan karena 3 di sini tidak ada pangkat, kita langsung tulis saja angka 3 biasa dan angka 5. Selanjutnya kita akan menghitung 2 pangkat 3 ini sama dengan berapa? 2 pangkat 3 ini sama dengan 8. Kenapa 8? Karena 2 kali 2 sama dengan 4, 4 kali 2 sama dengan 8. Lalu kita turunin saja 3 dan 5 ini. 8 kali 3, 3 kali 5 sama dengan 8 kali 3 sama dengan berapa? 8 kali 3 sama dengan 24. Dan 24 kali 5 sama dengan 120. Jadi KPK dari 24 dan 60 sama dengan
dibagi 24 dibagi 2 sama dengan 12. 12 dibagi 2 sama dengan 6. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Kayak tadi, karena 3 sudah termasuk faktor prima, jadi kita cukup sampai di sini. Selanjutnya 60. 60 dibagi 2 sama dengan 30. 30 dibagi 2 sama dengan 15. 15 karena tidak bisa dibagi 2, jadi kita bagi 3 sama dengan 5. Karena 5 sudah termasuk faktor prima, pada cukup sampai di situ. Jadi kita sudah mengetahui FPB dari 24 dan 60 sama dengan 12. Dan KPK-nya sama dengan 120. KPK dan FPB memiliki hubungan yang sangat erat karena keduanya ditentukan dengan faktorisasi prima dari bilangan yang sama. Perbedaannya terletak pada cara pengambilan faktornya, yaitu KPK diperoleh dengan mengambil semua faktor prima dengan pangkat terbesar, sedangkan FPB diperoleh mengambil faktor prima yang sama dengan pangkat terkecil. Oleh karena itu, dalam proses perhitungan kita dapat menentukan KPK dan FPB secara bersamaan dari hasil faktorisasi prima bilangan tersebut. Dengan memahami hubungan KPK dan FPB, siswa tidak hanya menghafal rumusnya saja, tapi juga memahami konsep dasar menghitung bilangan. Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa KPK dan FPB merupakan materi paling penting dalam pembelajaran matematika. Penggunaan media papan pintar dan pohon faktor membantu siswa memahami konsep KPK dan FPB dengan lebih jelas dan menarik. Dengan memahami KPK dan FPB, siswa dapat menyelesaikan permasalahan matematika dalam kehidupan sehari-hari dengan lebih mudah. Demikian video pembelajaran yang dapat kami sampaikan. Semoga video ini dapat menambah wawasan pemahaman anak SD tentang materi KPK dan FPB. Kami menyadari bahwa video ini masih memiliki banyak keterbatasan. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum.